rekaman, nanti akan saya unggah di YouTube. Kemudian kalau misalkan nanti kalian ingin mendengar kembali diskusi kita di sore hari ini, kalian bisa mendengarkan di YouTube, nanti linknya saya taruh di LMS. Nah, kalau di Zoom itu ketika hasil rekaman, itu nggak ada tulisannya, yang ada itu cuman wajah-wajahnya kalian gitu. Jadi saya harapkan kalian kalau misalkan tidak terkendala jaringan, silahkan membuka videonya supaya ketahuan, oh ternyata Imro'atus lagi masuk nih gitu. Kalau ternyata Imro'atus misalkan ya, Imro'atus tidak membuka videonya, jadi nanti yang keluar itu cuma gambar orang gitu loh, dan tidak ada namanya, jadi nggak ketahuan ini tuh siapa aja gitu. Jadi misalkan kalian, misalkan apa ya, nanti di SIM dinyatakan tidak masuk, padahal kalian masuk. Kalau misalkan ada rekamannya seperti ini, kan ini sebagai bukti bahwa kalian sebenarnya sudah mengikuti praktikum. Tuh. Kemudian untuk materi masih sama dengan yang minggu lalu, kita akan membahas terkait dengan kehalalan pangan. Jadi ketika kemarin saya membuat materi itu ternyata materi berkaitan dengan kehalalan pangan itu banyak banget dan nggak cukup kalau hanya 1 atau 2 kali pertemuan. Sebenarnya bisa aja sih dimanfaatkan, hanya saja kok saya merasa jadi banyak banget gitu. Udah kuliahnya online, materinya banyak, kan rasanya tuh bikin tambah jenuhnya tuh nambah-nambah gitu kan. Akhirnya ya udahlah, untuk materinya jadikan 3 kali materi untuk kehalalan pangan, kemudian nanti untuk praktikumnya langsung minggu depan bersama dengan materi selanjutnya. Gitu. Dan di materi ini kan ada 3 slide dari saya, ada yang jaminan produk halal, kemudian ada syarat sertifikasi, sama titik kritis kehalalan. Mungkin dari sini, dari materi yang sudah saya bagikan, kalian bisa bertanya, atau mungkin kita nanti akan lanjut diskusi aja. Apapun lah yang kalian masih ragu, kalian bingung, ini tuh sebenarnya halal itu bagaimana dan bagaimana gitu. Nanti akan saya jelaskan, bantu jelaskan sesuai dengan fatwa dari MUI. Karena kalau di Indonesia ini yang secara resmi, yang diakui fatwa dari ulama terkait dengan kehalalan itu adalah yang dari MUI. Tapi bukan berarti yang ulama lain salah, enggak begitu. Hanya karena yang resmi adalah dari MUI, standar yang digunakan adalah dari MUI, maka nanti yang akan saya jelaskan itu juga berdasarkan dari fatwa MUI. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin karena kuliah kemarin kita masih diskusi sedikit, ada unek-unek, silakan bertanya. Atau silakan raise hand, atau kalau misalkan terkendala jaringan silakan chat, nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Adakah? Tanya apa aja wes, yang kalian masih bingung terkait dengan kehalalan, atau misalkan kalian punya masalah atau punya kasus, bukan kasus sih, keraguan-raguan, oh di masyarakat itu seperti ini, sebenarnya itu bagaimana gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Dinda atau Opi dulu? Opi nggak apa-apa. Ayo. Adinda dulu, Bu, nggak apa-apa. Yaudah, coba Adinda. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk yang produk yang udah ada apa namanya? Lambang iya, itu logo halalnya itu apa sudah dipastikan halal, Bu? Soalnya saya tuh kan dulu sempat bingung. Saya pernah beli mie instan, itu kayak produk ini loh, Bu, mie kayak Korea gitu loh, Bu. Nah, itu ada kayak daging instan tapi daging kecil-kecil. Nah, itu pas waktu sudah dimasak kan ngembang ya, Bu. Itu kayak ada bulu-bulunya gitu. Nah, saya itu ragu apakah itu daging beneran, daging yang boleh dimakan atau enggak gitu. Tapi di kemasannya sudah ada logo halalnya gitu. Apa semua
yang udah ada logonya halal, logo halalnya itu udah bisa dipastikan halal gitu Bu. Terima kasih. Oke. Bentar. Jadi kalau terkait dengan halal itu kan nggak cuma logo aja sebenarnya. Kalau logo itu karena di Google banyak kan bisa dicomot dari Google gitu. Jadi gimana sih sebenarnya kita memastikan bahwa produknya itu benar-benar halal? Yang pertama pastikan logonya itu adalah logo yang dari MUI. Bukan cuma sekedar tulisan halal yang warna hitam. Nah, ini saya carikan. Enak ya kalau online itu bisa sambil browsing terus langsung kasih contoh. Nah ini ya, jadi yang diakui untuk sementara ini, ya saya katakan sementara karena kedepannya pendaftaran atau sertifikasi halal kan diurusi sama BPJPH karena mulai tahun lalu itu sudah resmi semua produk yang beredar itu harus ada logo halalnya dan sekarang masih dalam tahap pemprosesan. Nah, yang apa ya produk yang sudah tersertifikasi halal kalau yang sekarang bukan kebanyakan sih, semuanya itu yang memang resmi loh ya, itu adalah yang sertifikat dari MUI yang warnanya hijau seperti ini. Ini yang resmi. Kalau yang tidak resmi itu yang kayak gini. Ini tuh cuman klaim dari produsennya doang. Dan sebenarnya kalau sertifikat halal tuh nggak cuma sekedar ada ininya, ada logonya, tapi juga ada nomor sertifikatnya. Contohnya nih, bisa dilihat? Kelihatan nggak? Bisa, Bu. Kelihatan Bu. Nah ini kan ada sertifikat halal warna hijau. Kemudian di bawahnya itu kan ada nomor sertifikat, ya kan? Jadi kalau cuma ini doang, logo doang, itu nggak bisa, harus ada nomor sertifikatnya. Dan setiap produk itu punya nomor sertifikat yang beda-beda. Jadi kalian bisa ngecek nomor sertifikatnya itu masih berlaku nggak sih? Itu yang pertama, itu bisa kalian cek, itu di Halal MUI. Nah, di sini kalian bisa ngecek nama produknya. Misalkan, apa ya ini? Korean rice, cek Korean, coba. Ada nggak? Ini kalau nama produk harus benar-benar sama sih. Oh, bukan Korean rice cake berarti. Top nih. Nah, ini top kabungsik. Mana tulisannya kabungsik? Spicy. Ini ada nomor sertifikatnya, tinggal saya mencocokkan. Oh, ini berarti. Produk yang ini yang saya tunjukkan tadi itu adalah nama produknya Kabungsik Rice Tteokbokki. Ini juga dari Korea. Ini karena nama produsennya Pureum Korea. Expired date-nya tanggal masih lama sih, tahun depan ini 29 Januari 2021. Nomor sertifikatnya ini. Jadi produk-produk dari luar negeri itu bisa disertifikat atau diajukan sertifikasi di Indonesia, yaitu menggunakan sertifikat yang MUI Pusat. Jadi sertifikasinya dilakukan oleh MUI Pusat. Boleh gitu, bisa dilakukan. Atau misal, jadi gini, untuk yang dulu ya, sebelum kebijakan yang baru, yang dulu itu MUI Pusat itu mensertifikasi produk yang pemasarannya global, bisa internasional, bisa skala nasional. Nah, kalau misalkan pemasarannya itu terbatas, hanya di seprovinsi atau sekabupaten, itu bisa melalui LPPOM MUI provinsi, misalkan di Jawa Timur. Ini saya mengambil Jawa Timur, terus nanti bisa kalian cek di sini pencarian produk halal Jawa Timur. Nah, ini ada nama, misalkan kota kabupaten, misalkan Jember. Produknya misalkan apa tadi, mie. Ada nggak? Oh, ini ada. Berbagai macam makarina. Ini produk-produk makarina grup itu sudah bersertifikat halal, tapi udah masih lama di 18 September 2021. Kemudian ini ada mie nyaman juga sudah halal. Ini nasi CVC-BST, ini mana sih? Saya kok belum pernah dengar juga. Kalau dilihat dari ininya menu-menunya ini kayaknya ini restoran ya.
Ini juga banyak. Terus ada si finisher ini juga, atau misalkan brownies. Nah, ini brownies kali enggak ini sudah bersertifikat halal. Cuman di sini ternyata sudah kadaluarsa sertifikat halalnya. Ini brownies gemol itu juga sudah halal. Tahun depan sudah mau habis. Purnama Jati juga sudah halal, yang oleh-oleh terkenal itu. Sertifikatnya juga sudah mau habis. Multirasa ini juga sudah halal, ada sertifikat halalnya. Roland Bakery juga sudah. Jadi kalian bisa cek di sini, bisa dilihat di nomor sertifikatnya, cari di webnya MUI. Itu kalau ada berarti itu memang beneran produk halal. Jadi tidak usah diragukan lagi. Begitu ya, Adinda? Sudah cukup Baik, jelas? Bu. Terima kasih, Bu. Sudah jelas. Oke. Opi, silahkan. Bu, saya izin bertanya. Ya. Tadi kan Bu Nita kan ngajak produk topoki tadi kan. Nah, saya tuh tadi mau nanya itu, Bu. Kan di topoki itu tadi ada logo halalnya. Tapi di komposisi itu terkandung alkohol 0,5% kalau nggak salah, Bu. 0,5% ya. Nah, itu kok bisa masuk ke halal, Bu? Gitu. Makasih, Bu. Oke, kan nggak semua alkohol itu haram. Ya, tidak semua alkohol itu haram. Ntar coba saya carikan di bahan tayang. Oh, ini. Berarti Opi udah pernah nyoba ini juga, apa? Topoki ini? Belum, Bu. Waktu itu saya mau dikasih sama teman, sama Adil, Bu. Karena Adil nggak berani makan, tapi nggak jadi, Bu. Itu pedes banget loh, serius. Coba kayaknya kalau sore-sore gini makan ini enak kali ya. Sore-sore hujan. Kurang deras sih hujannya. Untuk tambah biar nikmat itu loh, sore-sorenya makan yang pedes-pedes. Jadi meski di ingredientnya ini mengandung alkohol 0,5%, tapi bisa mendapat sertifikat halal, artinya alkohol yang digunakan ini tidak berasal dari industri khamr. Gitu. Kemudian kadar alkohol pada produk intermediate atau yang tidak dikonsumsi langsung tidak lebih dari 1%. Ini kan cuma 0,5%. Jadi sangat rendah. Jadi ya, atau misalkan alkoholnya itu berasal dari khamr, ini hasil samping industri khamr atau minuman beralkohol atau turunannya dapat digunakan jika bahan atau produk tersebut telah direaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru. Jadi alkoholnya itu memang dia berasal dari industri khamr, tapi alkoholnya itu sudah direaksikan kembali menjadi senyawa yang baru. Jadi kan alkohol itu banyak macamnya. Ada alkohol A, B, C, D. Pokoknya senyawa yang berakhiran ol belakangnya itu berarti dia termasuk dalam golongan alkohol. Nah, ketika si alkohol ini direaksikan dengan senyawa kimia, berarti kan menghasilkan atau strukturnya itu sudah berubah. Kalau kalian masih ingat mungkin pelajaran kimia ada struktur-struktur gitu, strukturnya sudah berubah menjadi senyawa baru dan itu baru boleh dikonsumsi. Gitu Opi. Jadi Opi sama Adil nggak usah khawatir ya, yang topoki dari Korea ini sudah bisa dikonsumsi. Kalau kalian nggak keberatan sama yang super pedas sih nggak apa-apa. Kalau tidak suka pedas, saya sarankan untuk tidak mencobanya. Terlalu pedas soalnya. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Bu izin bertanya. Oke, silahkan. Nuriyah ya? Iya, Bu. Kan kemarin kita sudah bahas tentang itu, Bu, perbedaan UU Ciptaker itu yang apa dengan sertifikasi halal yang sebelumnya. Nah, kita kan sudah memaparkan Nuriyah terputus kayaknya. Cuma kan awalnya lucu ya, buat yang usaha mikro itu tidak dikenai biaya. Nah, pencerahan saya tuh Bu? Pencerahan gitu loh, Bu. Yang kita tuh harus gimana gitu sebagai ahli gizi, karena
kan itu ada pro kontra. Nah, saya merasa masih belum ada jalan tengah dari dua pendapat ini, Bu. Itu Bu Nita. Iya, terima kasih Nuria. Beberapa waktu lalu saya sempat berdiskusi juga sebentar dengan dulu beliau, saya lupa namanya beliau siapa. Dulu beliau itu adalah sebagai auditor LPPOM pusat lah kalau nggak salah. Nah sekarang karena auditornya LPPOM itu sudah sudah menjadi LPH, beliau sekarang itu bekerja di Badan Halal di Bogor itu ya. Saya kok lupa, ntar saya tak bukan badan, kayaknya lembaga halal Global Halal Center. Iya kayaknya di Global Halal Center punyanya LPPOM MUI di Bogor. Ya memang pada saat itu kita tuh juga sempat bertanya pada beliau terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan halal yang lama gitu. Kemudian ya kalau menurut beliau hingga saat ini memang masih digodok sih ya peraturan penjelas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan masih sangat umum, belum mendetail peraturannya. Jadi misalkan seperti sanksi administratif itu tidak dijelaskan secara detail sanksinya seperti apa. Karena kalau tidak dijelaskan secara detail ya khawatirnya nanti persepsi yang tiap orang kan akan berbeda sehingga butuh peraturan tambahan seperti itu. Hingga saat ini memang belum, saya sampai sekarang juga belum mendengar akhir dari kontroversi yang terkait dengan halal itu seperti apa. Kalau menurut si Bapak itu memang masih digodok, didiskusikan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu yang dari MUI, kemudian yang juga dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Gitu Nuria. Kalau kemarin dari teman saya yang mengajukan sertifikat halal ke BPJPH yang memang ya sesuai dengan peraturan yang lama Mas Yan, masih ngikut peraturan yang lama, belum ngikut peraturan yang baru. Meskipun sebenarnya yang Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah sah, tapi kan nggak bisa sekaligus saat ini resmi dan saat ini langsung berlaku 100%, kan pasti ada tahapan-tahapan seperti itu. Begitu ya Nuria? Ya kita doakan aja sih semoga segalanya lancar gitu. Nah, iya Bu. Makasih Bu. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya kembali. Oke, Adinda silakan. Bu, itu untuk sertifikat halalnya itu kan berlaku 2 tahun ya Bu kalau nggak salah. Nah, selama 2 tahun itu apakah ada badan atau pihak yang bertugas untuk memeriksa bahwa dalam kurun waktu 2 tahun itu produk tersebut bisa dipastikan kalau nggak ada bahan tambahan yang membuat produk itu nggak halal gitu Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kita kembali ke diskusi yang di kuliah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ kan sempat jadi permasalahan karena kalau produsen mau memperpanjang sertifikat halal itu cukup melampirkan pernyataan bahwa tidak ada perubahan di produksinya seperti itu kan. Kalau sebelum hal tersebut itu setiap mau sertifikasi ulang itu pasti akan ada auditor yang datang yang memeriksa apakah masih berlaku atau mereka itu masih patuh dengan persyaratan produksi halal. Jadi pemeriksaannya itu adalah ketika mau memperpanjang sertifikat halal. Setahu saya seperti berarti itu. Maaf Bu. Berarti ini Bu 2 tahun sekali ya Bu untuk pemeriksaannya. Kalau dulu. Iya. Berarti nggak ada pemeriksaan dalam waktu dekat gitu Bu. Misalkan beberapa bulan sekali diperiksa gitu. Nggak ada ya Bu? Tidak ada. Kecuali kalau misalkan ada laporan. Misalkan dari masyarakat melaporkan ada kecurigaan, itu mungkin akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Gitu sih.
Baik Bu, terima kasih Bu atas Oke. penjelasannya. Yang lainnya? Saya izin bertanya, Bu. Siti Nuri. Iya, Bu. Oke. Apakah sertifikat halal itu hanya untuk makanan yang besar saja? Yang saya tahu hanya produk-produk besar aja, Bu. Kayak semacam makaroni, milidi, terus kayak kerupuk-kerupuk gitu, nggak ada sertifikat halalnya, itu bagaimana, Bu? Kalau ya tergantung produsennya, apakah produsennya itu mau mensertifikat halal atau enggak. Kalau seharusnya sih ya, kalau sekarang itu semua makanan yang beredar, meskipun itu adalah cilokan di pinggir jalan, itu harusnya bersertifikat halal. Harusnya, kalau menurut Undang-Undang JPH yang baru. Tapi kan segala sesuatu ya kembali ke produsen yang mau atau enggak. Dan kita sebagai konsumen ya harus pintar-pintar memilah apakah kita sendiri mau mengkonsumsi produk yang kehalalannya masih diragukan atau memilih yang sudah jelas. Kalau mau amannya sih ya pilih produk yang memang sudah sertifikat dengan jelas kalau mau amannya. Kalau tidak setidaknya gini, kita kan tahu apakah dalam pembuatannya itu menggunakan bahan-bahan yang terkontaminasi atau ada bahan-bahan unsur hewannya atau tidak. Kalau hanya sekedar ciloknya itu adalah bukan cilok daging ya, cilok yang dari apa itu tepung tapioka, bumbunya juga cuma bumbu kacang, saya kira sih nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau ciloknya adalah daging, itu nanti kan jadi pertanyaan juga asal muasal dagingnya bagaimana itu kan. Apakah dagingnya itu adalah daging dari sananya halal atau misalkan daging sapi atau daging ayam. Kemudian kalau daging ayam atau daging sapi juga dipertanyakan lagi apakah disembelih secara islami atau tidak. Begitu Siti. Jadi mau nggak mau kita yang jadi konsumen juga harus pintar-pintar menyeleksi produk mana yang akan kita akan kita konsumsi. Gitu gimana? Siti Nuri masih bingung? Enggak, Bu, sudah cukup. Berarti kita harus benar-benar pintar buat memilih makanan yang udah sertifikasi halal itu ya, Bu? Iya, karena kalau kita sudah pintar, nanti produsen ya mau nggak mau akan mengikuti keinginan kita gitu kan. Oh ternyata masyarakat Indonesia ini udah pintar loh, mereka maunya yang muslim maunya mengkonsumsi makanan yang sudah benar-benar bersertifikat halal. Akhirnya kan dari produsen ya untuk menyenangkan konsumennya supaya produknya laku kan mereka juga akan melakukan sertifikasi halal. Jadi sebenarnya istilah konsumen adalah raja itu benar. Apa yang kita mau yaitu nanti yang akan diikuti oleh oleh produsen. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan dulu. Kan saya itu pernah minum kayak kopi-kopi kayak ginian itu, Bu ya. Lalu di dalamnya itu ada ram gitu tulisannya, Bu. Jadi kan saya baca ternyata ram itu kan haram. Lalu apa ada ram yang halal itu, Bu? Soalnya tadi browsing katanya kopinya itu klaimnya halal, Bu, ram yang digunakan. Seperti itu. Ini ya. Mungkin dia mendapat halal itu mungkin bukan dari MUI kali ya. Karena kalau dari MUI itu ada ketentuan kebijakan penulisan nama. Oh ini tipe kurang A. Kebijakan tulisan nama produk dan bentuk produk. Jadi nama produk itu kalau dia mengandung nama minuman keras itu tidak akan pernah mendapat sertifikasi halal. Meskipun dia awalnya minumannya itu adalah halal, dari asalnya itu halal, tapi kalau produsennya itu menjual dan memberi nama minuman itu
ada unsur minuman kerasnya, maka dari MUI tidak akan mendapat sertifikasi halal. Begitu juga dengan produk-produk yang namanya itu mengandung nama babi, anjing, dan turunannya, kemudian nama yang mengandung nama setan, contohnya mie setan, es tuyul, es gendruwo itu juga, kemudian nama yang mengarah pada kekufuran atau kebatilan, dan juga nama yang berkonotasi erotis, vulgar, atau porno. Di Jogja dulu ada warung yang dia itu nama menunya itu memang sangat erotis dan vulgar. Jadi sebenarnya nama itu adalah nama singkatan dari nama produknya. Misalkan ya Indomie nasi Indomie goreng telur gitu kan, nanti disingkat jadi apa. Nah, singkatannya itu yang terkesan sangat erotis dan vulgar, itu juga tidak akan mendapat sertifikasi halal dari MUI. Kalau nama produknya mengandung nama babi dan anjing itu contohnya beef bacon. Beef itu adalah daging sapi, bacon itu adalah daging babi. Jadi sebenarnya di produknya itu adalah sapi, daging sapi, tapi label namanya itu adalah beef bacon. Itu juga tidak akan mendapat sertifikasi halal karena nama-nama yang demikian yang ada minuman keras dan lain sebagainya itu akan menimbulkan persepsi yang membingungkan di konsumennya. Jadi misalkan kayak Lulu tadi, namanya itu ram, tapi kok dia bisa halal gitu kan Lulu kan jadi bingung apakah ini halal atau tidak gitu kan. Makanya dari MUI itu menghindari hal seperti itu, menghindari kebingungan dari konsumennya, sehingga dari MUI tidak akan pernah mensertifikasi produk-produk yang seperti ini. Padahal ini cuma nama doang. Tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan karakteristiknya itu pun juga tidak harusnya berbeda. Jadi tidak boleh sama atau memiliki kecenderungan bau rasa pada produk yang haram. Begitu dulu. Jadi saran saya sih kalau untuk minuman kekinian yang mengandung ram, meskipun dari produsennya itu mengklaim itu adalah halal, ya cukup perlu dipertanyakan. Kita kalau mau ragu itu ya wajar karena ram itu adalah produk haram, jadi mestinya namanya bukan ram lagi kalau itu adalah produk yang halal. Gitu ya Lulu? Ya Bu, terima kasih. Bentar. Kayaknya kopi kekinian yang dapat sertifikat halal itu ada kok. Kopi apa ya? Ada yang tahu? Kopi Kenangan. Tapi ini kopi Kenangan Palembang. Kopi Kenangan itu ya yang dapat halalnya. Iya kalau nggak salah. Di Jember ada nggak sih kopi Kenangan? Nggak ada. Wah, padahal itu ya, saya pernah ikut webinar terkait dengan organoleptik. Kopi Kenangan itu merupakan kopi kekinian yang paling disukai di Indonesia. Kok sayang sekali ya di Jember nggak ada. Sejiwa, sejiwa ya yang di kopi itu, yang di Jalan Kalimantan itu bukan. Janji jiwa. Janji jiwa, coba saya cek di sertifikat halal. Oh, janji jiwa ada janji jiwa brown sugar syrup, ada coconut syrup, kopi aren powder, janji jiwa kopi aren powder itu juga ada, milk tea powder, tapi ini sih yang olahan, yang kopi beneran mana ya? Olahan. Ini milk tea, mixed berry, vanilla sirup pandan, terus janji jiwa aroma sirup, janji jiwa brown sugar sirup, caramel sirup, coconut sirup, hazelnut, kopi aren. Itu sih kalau janji jiwa sudah banyak sih yang sertifikat halal. Apa lagi ya di sini apa namanya ya bener ya, di sini kopi. Sini kopi. Oh iya, di sini kopi. Sini kopi. Sini kopi nggak ada.
Nggak ada. Kalau tibrik, Bu. Tibrik. Sebentar. Benar nggak saya nulisnya? Jadi tanda kita tuh tidak menemukan di web MUI itu karena kesalahan penulisan. Tibrik. Benar gini ya? Benar, Bu. Iya, Bu. Nggak ada tapi. Tidak ada data. Atau coba di Jember. Tibrik juga nggak ada. Apa lagi? Teh. Rindu, Bu. Rindu kopi apa rindu apa? Rindu apa? Cuma rindu aja. Rindu aja. Kerupuk rindu Mas ini. Kerupuk rindu Mas TV Angkasa ini yang ada. Ini dari MUI Pusat sih. Rindu itu ini apa? Produk lokal kayaknya. Oh, Bu. lokal. Kalau Iya, Bu, lokal di produknya sini. Jember. Kalau janji jiwa itu kan nasional ya, jadi ngeceknya di MUI nasional. Teh poci, Bu. Udah sih, ini kok saya jadi ini. Teh poci itu apa? Nasional ya? Jadi ngecekkan produk. Itu yang biasanya ini Ini, teh banyak kopi, dikonsumsi. teh poci Prenja. Adanya teh poci Prenja. Teh poci Prenja. Yang kayak gini? Bukan. Iya, Bu, kalau tehnya sendiri kayak gitu, tapi ada tambahan-tambahannya gitu loh, Bu. Yang ini dah. Ya, kayak gitu. Kalau yang ada halalnya sih kayaknya yang begini. Ini teh hijau apa ya tadi? PT Panca Rasa Pratama. Satunya PT Panca Rasa. Ini PT Gunung Slamet itu bukan. Teh poci. Ini kan. Jadi halal itu dia sangat spesifik. Jadi kalau di sertifikat halalnya itu adalah teh poci Prenja, ya berarti hanya teh poci Prenja aja yang ini. Kok teh hitam tadi? Oh iya ini, yang ini doang, yang halal itu yang ini doang. Teh poci yang lainnya itu udah nggak halal. Teh poci yang begini itu nggak ada sertifikat halalnya, meskipun namanya sama-sama teh poci. Karena yang sertifikat halal itu hanya yang ini doang. Teh poci Prenja. Yang teh olahan, misalkan yang seduhan, yang begini, ya belum tentu halal. Tidak ada sertifikat halal, itu belum tentu produknya haram. Belum tentu. Tapi lebih meyakinkan, kita akan lebih aman kalau itu ada logo halalnya. Untuk produk yang lain silakan cari sendiri ya. Saya cuma ngasih tahu begitu cara mencarinya. Oke. Oke, benar. Ini di chat ada yang nanya juga. Dari Raffi, apa? Iya. Bertanya kembali. Oke. Apakah ada masalah apabila semua produk makanan itu ada label halalnya, Bu? Masalah ya pasti ada, karena nggak semua produk itu adalah halal. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belum tentu semua produsen itu punya kesadaran. Kemudian harga dari sertifikasi itu juga cukup mahal dan ribet. Jadi mungkin akan beberapa produsen itu yang malas untuk ngurus. Karena ya untuk sertifikat halal itu butuh administrasi yang cukup ribet. Jadi misalkan kita menggunakan, misalkan brownies itu
bahan bakunya apa aja, itu harus ada apa ya, ada formnya. Kemudian bahan bakunya apa aja, terus ada sertifikat halal enggaknya. Kalau misalkan dia tidak ada sertifikat halalnya, itu proses pembuatannya bagaimana, ada diagram alirnya, juga ada proses pembuatannya bagaimana, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tepung terigu itu apa aja. Itu cukup ribet, dan orang Indonesia itu kan tipe yang males dengan segala keruwetan dan keribetan administrasi yang begitu gitu loh. Itu yang akan membuat apa ya, tantangan tersendiri kalau saya bilang. Oh, saya cuma lihat formulirnya aja, itu sudah, padahal cuma lihat ya, itu sudah pusing karena memang banyak banget. Apalagi kalau kita mau benar-benar serius, itu memang harus diaudit satu persatu. Jadi kalau misalkan produsennya atau yang punya usaha itu sudah sepuh, biasanya nggak akan telaten ya. Jadi yang muda-muda kayak kalian itu yang akan dimintai tolong untuk menyusun administrasinya, itu sih. Dan kalau misalkan tidak semua produk itu halal, itu juga akan menimbulkan kontroversi. Di sisi lain loh ya, itu akan menimbulkan kontroversi. Karena di Indonesia sendiri itu kan sangat sensitif terhadap isu agama. Ada produk yang bermasalah dikit aja tuh udah jadi viral. Contohnya kayak Oreo. Oreo itu yang kemarin sempat rame, itu kan Oreo ada dua versi. Oreo halal sama Oreo yang ada logo halalnya, sama Oreo yang tidak ada logo halalnya. Yang ada logo halalnya kalau nggak salah yang dari Cina atau gimana gitu. Pokoknya ada dua versi. Itu aja udah ramenya, kayak udah perang aja di internet. Makanya ya mau nggak mau sih dari produsen, kalau saya sarankan sih daripada jadi viral, kemudian rame, yang mending sertifikasi halal aja. So, itu kan juga untuk meningkatkan ini kepercayaan dari konsumen. Jadi produknya akan lebih mudah untuk dijual. Gitu ya, siapa tadi? Siti Nuri. Iya ya, yang tanya. Apa Nuri ya tadi? Siti Nuri, Bu. Oke. Gitu ya, Siti Nuri. Ini ada yang bertanya di chat dari Rafini. Oh, bukan, Ding. Oh, terkait dengan presensi. Yang penting presensi aja. Nggak sampai alfa, nggak masalah. Saya anggap masuk. Bu, izin bertanya kembali. Oke, Adinda silahkan. Bu, untuk pemeriksaan halal itu apakah hanya berlaku pada makanan, Bu? Kalau untuk plastik kayak gitu atau tempat-tempat yang apa ya buat kemasan gitu, apakah enggak, Bu? Soalnya saya sempat baca kalau pembuatan kayak kemasan yang plastik-plastik gitu itu terbuatnya bahan dasarnya itu ada yang terbuat dari hewan gitu kalau nggak salah, Bu. Nah itu kan kita juga nggak tahu yang dibuat itu dari hewan apa gitu, Bu. Terima kasih. Saya cari nopean dulu. Nah, ini ketemu. Kelihatan ya, ini ada di slide pertama terkait dengan jaminan produk halal. Kalau menurut CPH, Undang-Undang CPH, jaminan produk halal, itu barang gunaan yang wajib bersertifikat halal itu nggak cuma makanan aja, tapi semua yang apa yang digunakan oleh manusia. Kalau untuk makanan itu bahkan alat-alatnya itu semuanya harus dipastikan halal. Karena kalau misalkan ada yang tidak halal, berarti dia termasuk kontaminan. Dan kalau misalkan itu adalah dari babi, otomatis makanannya nanti bisa jadi haram. Bahkan peralatan rumah tangga, misalkan sendok, garpu, piring, mangkok, gelas, pisau, itu harus dipastikan ada atau berasal dari hewan atau tidak. Jadi kalau kemasan, ya memang harus dipastikan kemasannya itu memang halal dan tidak ada bahan-bahan yang mengkontaminasi kemasan itu. Ini poin D, kemasan makan minuman.
kemasan plastik, kertas, styrofoam, dan aluminium foil itu harus pastikan asalnya dari mana, atau mungkin ada bahan tambahan dari ketika membuat kemasan ini yang dari hewan, itu harus dicek gitu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan sertifikat halal. Nah, ini ada kalau barang yang produk yang wajib mendapat sertifikat halal, ada barang yang meliputi makanan, minuman, obat kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, dan juga termasuk jasa, misalkan seperti penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan lain sebagainya. Jadi kalau di titik kritis, itu yang menjadi titik kritis utama itu adalah yang bahan-bahannya. Karena misalkan seperti pengolahan, itu menjadi tidak halal pengolahannya itu kalau misalkan ada kontaminasi dari bahan bakunya. Kalau bahan bakunya ternyata mengandung babi, maka nanti makanan yang diolah atau menggunakan alat itu juga akan menjadi haram. Jadi halal itu lebih ketat dibandingkan dengan hak asasi sipil kalau saya bilang, karena kalau di halal itu sifatnya mutlak. Ada kontaminan sedikit itu nggak boleh. Tapi kalau di hak asasi sipil itu kan ada rentangnya, dari sekian sampai sekian, atau maksimal sekian, atau minimal sekian. Jadi misalkan ada kontaminan sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau di halal nggak bisa. Semuanya harus bersih. Dari A sampai Z, dari hulu hingga hilir. Dari bahan baku hingga tiba di konsumen, ketika dikonsumsi, di depan kita, di piring kita, semuanya itu harus halal. Begitu ya, Dinda? Apa sudah cukup jelas? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jelas, Bu. Bu, saya izin bertanya. Oke, Valen. Iya. Jadi waktu itu saya pernah lihat video ya, Bu, di TikTok. Nah, itu kayak ada orang makan kayak sereal gitu, Bu. Lah, terus setelah saya lihat komennya, ternyata sereal itu mengandung babi. Terus saya berpikir kalau teman-teman yang muslim terlanjur makan makanan yang tidak halal itu bagaimana, Bu? Karena kalau tidak tahu sih nggak apa-apa. Kalau tidak tahu loh ya. Saya dulu pernah pas SMA itu ikut studi tour ke Bali. Jadi ketika ke Bali itu di Bedugul ya, yang dingin itu, yang jalannya berkelok-kelok. Nah itu sangat kabutnya tebal banget. Bisnya itu ya nggak bisa jalan cepat, kan jalannya harus pelan-pelan gitu. Akhirnya ketika sampai kota mau makan malam itu udah nggak nutut. Akhirnya kita makannya itu ya di restoran pinggir jalan. Ya karena dari awal itu sudah dipastikan bahwa makanannya nanti akan halal, ya saya tenang-tenang aja makan di situ. Nah tapi ternyata di restoran itu ada daging babi. Saya nggak tahu kalau itu daging babi. Dan tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak restoran maupun dari pihak travel agent-nya. Nggak ada kasih tahu. Ya, cuman kayak saya sih cuman ini, merasa kok dagingnya beda gitu loh. Jadi dagingnya itu rasa lebih lembut gitu. Cuman ya karena saya mikirnya, mungkin masaknya aja sih yang beda mungkin ya. Saya mikirnya begitu. Nah ketika sudah sampai rumah, ya berarti beberapa hari kemudian baru saya dapat kabar dari teman yang agamanya bukan Islam yang berkata bahwa itu daging babi. Ya udah, saya baru tahu di situ, ya sudah gitu kan. Dan misalkan kalau kita ke luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia gampang ya cari makanan halal. Kalau di luar negeri kan agak susah. Kemudian misalkan kita tinggal di keluarga yang non Muslim. Di keluarga itu terbiasa mengolah makanan, mengolah babi itu hal yang biasa bagi mereka. Otomatis kan segala peralatan dapurnya itu kan sudah terkontaminasi dengan babi, ya kan? Nah kita sebagai Muslim gimana gitu kan? Ya masa mau beli peralatan sendiri kan juga nggak mungkin, ya kan? Jadi ya kalau dalam keadaan kepepet kita mengkonsumsi barang haram itu boleh, karena yang terpenting adalah kita hidup dulu. Kita itu hidup dulu, jangan sampai mati. Jadi kalau misalkan di sana yang penting oke lah alatnya itu terkontaminasi babi, ya nggak apa-apa lah dipakai, asalkan makanannya itu bukan makanan yang haram. Gitu aja. Jadi kita pastikan makanannya itu halal. Paling gampang sih yang vegetarian yang paling gampang, atau seafood itu yang paling gampang. Itu. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu kalau itu haram, kemudian
tetap mengkonsumsinya, nah itu beda lagi. Itu kasusnya sudah beda lagi. Kalau sudah tahu tetap mengkonsumsi ya jangan diulang gitu sih. Itu ya kalian. Iya Bu, terima kasih. Termasuk juga urusan obat-obatan kemudian vaksin itu juga seperti itu. Itu kalau dari MUI itu memperbolehkan penggunaan obat sama vaksin yang ada unsur babinya selama tidak ada atau belum ditemukan penggantinya. Itu boleh. Yang penting manusia itu hidup dulu. Tapi kalau misalkan sudah ada penggantinya, akan lebih baik kalau kita menggunakan bahan yang sudah halal. Itu. Oke, ada lagi? Sudah kah? Di kolom chat. Oh, ada ya. Oh, ini dari Imro'atus ya. Bentar, panjang banget pertanyaannya. Dia bertanya terkait dengan bahan tambahan thrombosen. Itu di kemasannya ada atau tertulis mengandung alkohol, tapi saya lupa berapa persen. Kemudian ketika ditambahkan pada minuman yang dibuat, kemudian dicicipi, itu memang rasanya menjadi aneh. Rasa alkoholnya terasa. Kemudian bahan tambahan itu dibuang. Melihat dari hal tersebut, apakah masih boleh ditambahkan pada makanan? Dilihat ini sih, jadi ketika kalian mau membeli misalkan seperti flavor, perasa, dan lain sebagainya, itu memang dicek ada logo halalnya atau tidak. Kalau misalkan dia ada rasa alkohol tapi dia ada sertifikat halal dari MUI, berarti memang alkohol yang digunakan itu yang boleh dikonsumsi, maksudnya aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau misalkan tidak ada logo halalnya, ya berarti memang tidak boleh untuk dikonsumsi. Jadi ya dipastikan dulu di label kemasannya itu ada logo halalnya atau tidak gitu. Terus di persyaratannya, syarat bahan alkohol atau etanol yang ini, laptop saya macet. Ya, macet. Ya, bagus sekali. Oke, sudah bisa. Menyebalkan ya kalau lagi online gini terus tiba-tiba macet. Nah, ini. Kadar alkohol pada produk intermediate atau yang tidak dikonsumsi secara langsung tidak boleh lebih dari 1%. Flavor dengan etanol lebih dari 1% itu dapat digunakan pada produk akhir jika bahan-bahan halal dan flavor house telah disertifikasi halal. Jadi Frambos tadi itu termasuk dalam flavor, dalam kategori flavor. Sehingga kadar etanolnya itu kalau misalkan lebih dari 1% itu harus mendapat sertifikasi halal. Tapi kalau kurang dari 1% itu boleh digunakan. Ini ada keterangannya di sini. Nah, terkait dengan rasa yang mengandung alkohol atau tidak itu kan menurutmu. Jadi mungkin lidahmu begitu sensitif terhadap alkohol sehingga begitu terasa gitu. Tapi akan lebih amannya lagi kalau misalkan dicek di kemasannya sudah ada label halalnya apa belum. Begitu ya, siapa tadi ini? Imro'atus? Iya Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Ayo, apa lagi? Kalian menemukan kasus apa lagi di masa hari-hari? Sudahkah? Nggak ada lagi? Atau kita akhiri aja praktikumnya? Sudah sepertinya Bu. Apa, Dil? Oh, nggak jadi, Dil?
Nggak jadi nanya? Tidak, Bu. Oh, oke. Pesan saya sih terkait dengan halal, karena memang ini adalah suatu hal yang sensitif, nggak cuma halal tapi juga terkait dengan unsur, karena ada unsur agamanya di sini, dan beberapa ulama mungkin punya pendapat yang berbeda, karena kalau di Islam itu kan ada 4 imam, dan masing-masing imam punya apa ya, ilmu sendiri-sendiri gitu. Jadi saran saya jangan sekedar hanya mengikuti apa kata guru, tapi karena kalian punya ilmunya, itu kalian bisa menelusuri terlebih dahulu. Jadi karena dulu pernah saya mendapati ketika saya beli makanan, kemudian ada bapak-bapak yang nggak mau pakai micin karena merasa itu adalah haram. Kemudian ketika saya tanya, loh Bapak selama ini menggunakan micin apa? Gitu kan. Dia menggunakan micin yang lain, tapi ketika saya telusuri sebenarnya dua micin itu adalah sama-sama mengandung MSG dan sama-sama sudah ada logo halalnya. Nah, saya juga agak bingung kok bisa gitu kan, kok bisa Bapak itu mengatakan bahwa yang satunya halal dan yang satunya haram gitu. Cuman waktu itu memang saya nggak berani nanya langsung karena juga saya masih ragu apakah jangan-jangan saya yang salah gitu. Tapi kalau saya sih meyakini selama sudah ada logo halal dari MUI-nya, saya meyakini bahwa itu halal. Tapi kalau nggak ada, itu harus dicek. Dan kalau ngecek itu memang ribet karena kita harus bertanya pada produsennya secara langsung. Bahannya apa aja, kemudian prosesnya bagaimana gitu kan. Kan nggak semua produsen itu mau ditanyain seperti itu. Jadi ya ambil yang amannya aja sih kalau saya. Tapi kalau misalkan kalian mengikuti ulama yang lain dan merasa itu sudah benar dan kalian telusuri itu sudah sesuai, ya monggo. Asalkan kalian sudah tahu ilmu dunianya bagaimana, kemudian nanti disandingkan dengan hukum Islamnya itu bagaimana. Tuh. Jadi mungkin bagi yang beragama bukan Islam jangan kaget juga kenapa temannya yang satunya itu berpendapat A, kemudian yang teman lainnya berpendapat B, terus mereka eker-ekeran selainnya kayak gitu. Itu ya udah biarin aja karena memang beberapa ya mungkin ilmu yang mereka gunakan itu berbeda gitu. Kayak misalkan kalian mungkin di ilmu gizi menghitung atau menentukan status gizi itu kan ada banyak metode kan. Kasus begini menggunakan ini, kasus begitu menggunakan itu. Mungkin buku satu bilang begini, buku lainnya bilang begitu. Nah, kalau di agama juga sama. Kalau di Islam itu juga seperti itu. Jadi ya sudah. Ditonton aja. Kalau ada orang yang begitu, kalau saran saya sih ditonton aja. Ini Opi kenapa ketawa-ketawa ini? Kenapa, Opi? Kamu pernah mengalami hal seperti itu, kan? Iya Bu, nontonin temen yang lagi berantem kayak gitu. Ya udah biarin aja, Pi. Nanti kalau kamu ikut-ikutan tambah dia nih. Tambah kena semprot biasanya. Oke, sudahkah? Tidak ada lagi yang didiskusikan? Sudah deal? Sudah, Bu. Dia kamu mau ngapain dia kalau keburu-buru banget kayaknya? Nggak ngapa-ngapain, Bu. Ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa. Ya, baru jam 3:30. Berarti kita bertemu lagi minggu depan di praktikum yang beneran praktikum. Materinya 2 sekaligus. Materi minggu depan ini adalah terkait dengan klaim. Jadi misalkan kalian pernah melihat di kemasan tinggi kalsium, tinggi serat, itu kan ternyata itu adalah klaim dari produsennya, dan itu ternyata ada peraturan dari Badan POM yang memang mengatur klaim itu. Jadi setiap produsen yang mengklaim produknya itu nggak sembarangan, nggak boleh sembarangan. Ada benar-benar ada aturan dan memang harus seperti ini. Makanya kalau kalian telusuri di produk-produk mungkin yang sudah besar, itu klaimnya ya gitu-gitu aja. Kalimatnya ya gitu-gitu aja, karena memang sudah diatur dari sononya, dari Badan POM itu
kalimatnya itu harus begini loh, kayak gitu, itu sudah diatur. Nanti kita buktikan apakah memang benar seperti itu, atau jangan-jangan ada produsen yang salah ngitung, atau mungkin klaimnya itu hanya klaim ya supaya produknya laku aja, bukan klaim yang memang sebenarnya ada di produknya. Nanti minggu depan kita buktikan seperti itu. Saya cuma ngajarin ngitungnya aja sih, nanti kalian sendiri yang menentukan apakah produk yang kalian temukan itu sudah benar klaimnya atau tidak. Dan juga langsung barengan sama praktikum yang terkait dengan halal. Gitu. Agak asik sih kalau menurut saya, kalau praktikum keamanan pangan itu asik karena kita langsung terjun menangani kasus yang ada di masyarakat seperti apa. Jadi kita memberantas hoax. Gitu. Keren banget cuy, memberantas hoax. Oke, gitu ya. Ini hujan sore-sore. Ya karena lagi musim hujan, kemudian lagi pandemi juga, jaga kesehatan. Nggak usah macam-macam dulu, ditahan dulu macam-macamnya. Yang lagi sakit juga semoga lekas sehat. Yang sehat semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Saya tutup ya praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Makasih, Bu. Yoi.